Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk memahami lebih dalam soal serangan balasan Iran baru-baru ini ke target militer Zionis Israel. Anda bisa lihat di sini bahwa Iran itu menyerang basis-basis militer Israel, ada pangkalan udara Israel dan juga pusat intelijen Israel dengan tembakan rudal hipersonik generasi terbaru. Serangan balasan ini dipicu oleh pemboman konsulat Iran yang ada di kota Damaskus, Suriah pada 1 April lalu yang dilakukan oleh Israel. Serangan Israel ini menewaskan ada 7 anggota Garda Revolusi Iran termasuk 2 jenderal. Kemudian kami akan ajak Anda bagaimana suasana yang sebetulnya terjadi pada saat pemakaman para petinggi Garda Revolusi Iran yang terbunuh ketika Israel membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Ketika itu, Panglima Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Hussein Salabi bersumpah untuk membalas serangan Israel yang melanggar teritori Iran. Ribuan warga Iran pun seperti yang Anda saksikan di layar mengiringi pemakaman para anggota Garda Revolusi sambil meneriakkan kecaman pada Amerika Serikat dan Israel. Massa ini juga menyuarakan dukungan mereka untuk kemerdekaan Palestina. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana tanggapan dari sekutu abadi Israel, yaitu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat kali ini enggan membantu Israel untuk merespons balik serangan balasan Iran yang dilakukan pada 14 April lalu. Namun rupanya Amerika Serikat tentu masih konsisten mendanai Israel, bahkan dana segar kembali dikucurkan hingga 14 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel yang tentunya digunakan untuk menggencarkan genosida di Palestina. Meski menyatakan bahwa operasi balasannya terhadap Zionis Israel telah tuntas, Iran mengaku siap untuk melakukan namanya operasi lebih lanjut dengan kekuatan yang jauh lebih besar jika Israel berani membalas serangan Iran. Iran juga meminta Amerika Serikat kali ini tidak ikut campur. Berikut kita simak pernyataan petinggi Garda Revolusi Iran. این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این. Sekarang pemirsa, kita akan melihat bagaimana respons dalam negeri Israel pasca terjadinya serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap 2 pangkalan militer Israel. Kabinet Perang Israel masih berdebat soal langkah mereka menyusul serangan balasan Iran ke Israel. Para menteri perang Israel ini terpecah. Ada beberapa menteri yang menyerukan supaya segera menyerang Iran, sedangkan menteri-menteri lainnya itu lebih memilih untuk menunggu untuk kemudian menyerang. Nah, meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran melancarkan serangan balasan mereka ke Israel dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan juga Indonesia tentunya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi tanah air mungkin saja terganggu, peningkatan inflasi di luar faktor internal juga mungkin terjadi, serta pasar keuangan global juga diliputi ketidakpastian, sehingga ini bisa berdampak pada pelemahan rupiah. Namun, sekali lagi kami informasikan bahwa dari wawancara kami bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, menegaskan bahwa Iran tidak akan memperpanjang serangan mereka ke Zionis Israel jika Israel juga tidak melakukan serangan balik lagi. Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk bergabung dengan koresponden Metro TV yang ada di kota Qom, Iran, ada Ismail Amin, untuk mengetahui situasi terkini di Iran. Ismail, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Mbak Sylvia, selamat sore waktu Iran. Oke, Ismail, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di dalam negeri Iran pasca serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan militer Israel? Ya, sejak awal pasca penyerangan, sejam 2 jam waktu dini hari, pada hari yang sama, masyarakat Iran langsung turun ke jalan
menyuarakan dukungan mereka terhadap aksi operasi anti-Israel tersebut. Dan pagi harinya suasana seperti biasa, normal, tidak ada hal-hal yang tidak wajar, semuanya berjalan normal seperti biasa, sekolah-sekolah tetap aktif, karyawan-karyawan tetap bekerja, pasar-pasar tetap ramai dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini pun situasi seperti sedia kala. Karena masyarakat Iran percaya bahwa Israel tidak akan melakukan serangan balik. Oke, dan apakah rakyat di Iran ini terus menyuarakan dukungan mereka untuk semua pihak agar bisa menghentikan, terutama Israel bisa menghentikan genosida yang saat ini dialami oleh rakyat Palestina? Ya, sebagaimana disampaikan oleh para petinggi militer Iran bahwa serangan ini adalah bentuk pembalasan terhadap kedaulatan Iran yang merasa diinjak-injak, merasa dilanggar kehormatannya dengan serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Dan setelah serangan ini maka dikatakan tidak akan ada lagi serangan susulan kecuali kalau Israel melakukan serangan balik. Maka ketika Israel melakukan serangan balik maka ini dianggap pernyataan perang oleh Iran sehingga Iran menyatakan akan melakukan balasan yang jauh berkali lipat dibandingkan apa yang telah dilancarkan kemarin malam. Baik, kalau begitu terima kasih. Sendiri sampai saat ini masih tetap memberikan dukungan dan aksi-aksi yang mereka lakukan itu dilakukan pada malam hari. Karena pada pagi siangnya adalah waktu aktif, tidak diliburkan sehingga mereka beraktivitas sebagaimana biasa. Dan setelah sholat maghrib dan isya mereka dari masjid-masjid mereka berkumpul jalan-jalan menyatakan suara dan menyatakan dukungan mereka terhadap operasi ini dan kecaman mereka terhadap kebiadaban Israel di Palestina. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda Ismail Amin melaporkan langsung dari Qom Iran. Begitulah pemirsa situasi terkini di Iran pasca serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap Zionis Israel. Nah pemirsa, balasan atau serangan balasan Iran ke Israel ini tidak lepas dari perlawanan atas genosida Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.